Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi ini dimulai, mari kita bersama-sama belajar menyanyikan lagu Mazmur Tanggapan. Sekali lagi. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Terima kasih.
Pastor, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-16, tahun liturgi B dengan tema "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala." Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Frades. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales, yang akan merayakan ulang tahun ke-60 paroki kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Laksana benih yang tumbuh di tanah subur, kami telah Engkau pelihara menjadi pohon yang berakar kuat, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dengan berkat-Mu pula, kami telah Engkau bimbing menempuh ziarah di tengah beragam arus zaman yang menempa kami menjadi gereja yang mandiri. Kami bersyukur atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Sertailah kami semua agar semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan, sehingga kami sungguh bersatu padu melayani gereja dan sesama, serta menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Berkatilah seluruh persiapan dan kegiatan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun paroki kami, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan dan lapangkanlah jalan kami untuk berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan info tentang kantong kolekte. Yang pertama, kantong warna kuning yang sering kita sebut kolekte diintensikan untuk persembahan. Yang kedua, kantong warna merah, sekarang kita sebut dana solidaritas untuk mendukung kegiatan-kegiatan DPP kecuali ada intensi khusus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-16 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi, Kur dari lingkungan Andreas, tata laksana dari lingkungan Fransiskus Saverius dan lingkungan Teresia. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Di antaranya di enam dan Hawa sedang
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita akan bergabung dengan keluarga Bapak Fransiskus Sugito yang mengucap syukur atas pesta perak hidup membiara putranya yaitu Romo Antonius Dwi Raharjo, SCY, dan juga para Romo dan Bruder yang seangkatan dengannya. Semoga selalu sehat, penuh semangat, setia dalam panggilan, dan Tuhan selalu memberikan berkat-Nya kepada mereka. Kita juga berdoa untuk Tiara Natalia Chandra yang saat ini sedang sakit, dirawat di Rumah Sakit Puri Indah di Jakarta. Bersama keluarga kita berdoa agar Allah berkenan mengulurkan tangannya yang suci, menjamahnya, memberikan kesembuhan kepadanya. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, Antonius Padua Juanda Sutomo yang dipanggil 100 hari yang lalu. Kita berdoa bersama Alexander Edwin dan Anastasia Angelina. Juga kita mendoakan arwah Bapak F.X. Shalom Radite Wijanarko. Kita juga berdoa untuk Bapak Gunawan yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, dan juga untuk Ibu Mariana Sri Nur Haini yang dipanggil Tuhan 21 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang berbahagia, beristirahat kekal dalam damai Tuhan, dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berpikir tentang masa lalu kita bisa sangat bersyukur atas banyak hal yang telah Tuhan izinkan bagi kita untuk dilakukan. Hal-hal baik yang telah kita lakukan bersama. Tetapi mengingat masa lalu kadang juga membuat hati kita pedih. Karena apa? Karena kita mengingat kita telah melakukan kesalahan, dan kadang bukan kesalahan yang kecil, tetapi bahkan kesalahan yang cukup besar. Hal itu kadang membuat hati kita merasa pedih karena kelemahan yang terjadi pada kita. Maka dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita bersyukur untuk semua hal baik yang Tuhan telah izinkan kita semua melakukannya di masa lalu. Tetapi sekaligus mari pada awal perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun untuk kegagalan, untuk hal-hal buruk yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Dengan rendah hati, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami, kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang senantiasa bersatu dan tekun untuk mendengarkan sabda Putramu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku
akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya: Tuhan, keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kepalaku dengan minyak, ia laku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Pada suatu hari, saya diundang untuk menyampaikan suatu materi kepada sekelompok orang. Pada waktu saya sedang berdiri di depan banyak orang menyampaikan materi yang harus disampaikan, saya lihat di atap itu beberapa cicak mondar-mandir ke sana kemari. Pas saya lagi ngomong dengan menggerak-gerakkan tangan, tiba-tiba plek, jatuh sesuatu di tangan saya. Saya tahu itu pasti, Romo nggak boleh ngomong kotor ya, itunya cicak. Saya tahu pasti itu bau banget. Tapi apa yang saya lakukan? Meskipun saya sudah tahu, saya tetap, iya ya, itunya cicak ya kan. Saudara-saudariku, ini sebuah perlambang dalam hidup kita. Sering terjadi kesenjangan antara yang kita tahu dengan apa yang kita lakukan. Biasanya kita itu melakukan sesuatu yang kita yakini karena kita sudah mengerti dengan baik. Tetapi tak jarang yang terjadi adalah yang kita tahu justru tidak kita lakukan. Misalnya, kita tahu olahraga itu baik, dilakukan enggak? Belum tentu dilakukan. Kita tahu berkata jujur itu baik, belum tentu kita lakukan. Kita tahu bahwa membenci itu, menyimpan dendam pada orang lain itu tidak baik, dilakukan enggak? Sering justru kita melakukan yang sebaliknya dari apa yang kita tahu. Akibatnya adalah ada keberbedaan antara yang kita tahu dengan apa yang kita lakukan. Apa yang baik yang kita tahu dengan yang sungguh-sungguh kita kerjakan. Ini mirip dengan melihat kaleng biskuit tapi isinya rengginang. Kita tahu tapi yang kenyataannya berbeda dengan yang kita tahu. Nah, melihat ini kelemahan kita bersama seperti ini, maka Yesus itu mengajar kepada kita bukan hanya ingin mengisi pengetahuan, tetapi sekaligus mau menggerakkan kita melakukan apa yang kita tahu. Maka pengajaran Yesus itu seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, memberitahu yang benar sekaligus memberi contoh bagaimana melakukan yang benar yang dikatakan kepada kita. Maka ia tidak hanya memberitahu seperti apa sih belas kasih itu, pengertiannya apa, tetapi sekaligus dia melakukan berbelas kasih kepada banyak orang. Sehingga dia mengajar sekaligus melakukannya, memberi contoh. Ia juga tidak hanya mengajar tentang apa itu gembala yang baik, tetapi dia sungguh-sungguh melakukan seperti apa sih gembala yang baik itu, sehingga kita mengerti dan kita tahu dengan baik-baik apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, lalu apa yang bisa kita petik dari pesan sabda Tuhan hari ini? Ada dua. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa Yesus itu mengajar dengan memberitahu sesuatu pada kita sekaligus melakukannya, maka mari kita mendengarkan pengajaran Yesus dengan dua jalan, yaitu mendengarkan baik-baik dengan telinga kita, sekaligus membuat hati kita peka akan apa yang Yesus lakukan pada kita. Karena apa yang Dia katakan pasti diperkuat dengan apa yang Dia lakukan. Kepekaan ini akan membuat kita menjadi lebih mengerti tentang ajaran Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita diundang untuk ambil bagian di dalam pengajaran Yesus. Maka kalau Yesus mengajar dengan dua cara tadi, kita ambil bagian di dalamnya, kita pun diundang untuk melakukan dua hal itu, yaitu mengajar dengan kata-kata, berbagi dengan kata-kata, sekaligus menguatkan kata-kata kita dengan perbuatan kita yang sesuai.
Nah, konkretnya seperti apa yang bisa kita lakukan? Saya akan menjawab pertanyaan ini sekaligus menutup renungan kita dengan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga, di keluarga ini ada asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga. Suatu saat si asisten ini minta izin pulang ke desanya karena ada keperluan. Seminggu, hampir 2 minggu meninggalkan keluarga ini. Pas asisten rumah tangga ini tidak ada, si ibu dalam keluarga ini ribut. Dia mencari handuk. Handuk putih di mana ya? Kok tidak ada ya? Lalu dia mengatakan, pasti ini dibawa oleh asisten rumah tangga kita. Dasar asisten itu pencuri katanya. Dia mencari di mana-mana sambil ngomel. Pasti dia nih yang nyuri handuk kita. Si suaminya lalu bertanya, "Mah, handuk yang mana sih yang kamu cari itu?" Lalu si istrinya menjawab, "Itu loh Pak, yang waktu itu kita ambil dari hotel waktu kita liburan," katanya. Seringkali dengan kata-kata kita menunjuk-nunjuk kesalahan orang, mencela orang lain. Hari ini kita diundang melalui pesan sabda Tuhan hari ini agar kita menggunakan kata-kata kita sebagai bagian dari pewartaan sabda Tuhan. Kita mewartakan dengan kata-kata yang akan diperkuat dengan tindakan kita. Dengan cara itu kita ambil bagian di dalam karya pewartaan Yesus. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, begitu besarlah belas kasih Allah kepada kita umat-Nya. Maka mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang amat mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus Putramu, untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan-kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Pimpinlah kami untuk selalu menghayati Injil-Mu dalam hidup kami sebagai satu kawanan yang dipersatukan oleh Sang Gembala Agung Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan umat beragama, ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami nyata berkat penggembalaanmu. Bimbinglah dan bantulah kami, agar kami tetap bertekun mengembangkan persaudaraan sejati terhadap setiap orang di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak terlantar, ya Bapa, semoga anak-anak yang terlantar menemukan tempat tinggal dan cinta kasih sejati. Bimbinglah kami untuk memiliki bela rasa dan cinta kasih bagi mereka yang miskin, menderita dan juga terlantar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami selalu bersikap rendah hati
dan mau belajar dari orang lain demi perkembangan hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu tulus dan bersemangat dalam membangun kerjasama dengan orang lain demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon berkat ya Tuhan untuk saudari kami Tiara Natalia Chandra yang sedang dirawat di rumah sakit. Berkenanlah Engkau mengulurkan tangan-Mu yang suci, menjamahnya, memberkatinya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Dan bersama keluarga Bapak Fransiskus Sugito, kami berdoa untuk Romo Antonius Dwi Raharjo dan para Romo dan Bruder seangkatan yang merayakan pesta perak hidup membiara. Kami bersyukur atas rahmat panggilan bagi mereka. Semoga Engkau berkenan tetap memberikan kesehatan, semangat, kesetiaan di dalam hati mereka, di dalam menjalani panggilan Tuhan, dan buahnya boleh kami rasakan di dalam seluruh gereja. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki kami hidup rukun dan bersatu. Oleh karena itulah Engkau mengutus putra-Mu. Perkenankanlah kerajaan damai dan cinta kasih-Nya berkembang sekarang dan di waktu yang akan datang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga Engkau berkenan menerima persembahan roti dan anggur ini serta menjadikannya sebagai santapan bagi jiwa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali
kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Antonius Padua Juanda Sutomo, Shalom Radite Wijanarko, Bapak W.A. Gunawan, dan Ibu Mariana Sri Nur Haini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita nyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano con noi. Kasihan la comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedi difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
제부터 건너볼까? 시작부터 건너볼 사람. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengingat keluarga kita, bersyukur dan berdoa bagi keluarga-keluarga kita. Maka mari kita berdoa bersama, doa untuk keluarga. Kita doakan bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia dan mau berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi tuan rumah sekaligus hidangan atas perjamuan kudus yang boleh kami ikuti ini. Semoga Ia senantiasa tinggal bersama kami, menjadi gembala kami, sehingga kami selalu merasa aman dan tenteram di dunia ini, sampai kami Kau perkenankan mengalami ketentraman abadi di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat komunitas ibu-ibu paroki. Pengurus komunitas ibu-ibu paroki mengundang kehadiran para ibu dalam pertemuan dan doa bersama pada tanggal 23 Juli pukul 5 sore di Balai Paroki. Bersama mencoba lebih mengenal tentang komunitas keluarga Dehonian Palembang.
PIC Tri Andriani. 2. Giat Komunitas OTD. Perayaan Hari Sedunia untuk Kakek, Nenek, dan Lanjut Usia yang keempat akan dirayakan pada 28 Juli berdekatan dengan perayaan Santo Yoakhim dan Santa Ana. Tema perayaan ini adalah Jangan Membuang Aku pada Hari Tuaku. Komunitas OTD mengadakan kegiatan katekese yang akan diisi oleh Romo Murwanto SCY pada tanggal 28 Juli pukul 10 pagi di Balai Paroki. Umat yang ingin mengikuti kegiatan ini diminta untuk mengisi Google Form yang bisa diminta kepada pengurus lingkungan masing-masing. PIC Bapak Bayu. 3. Weekend Nusantara. Marriage Encounter wilayah Palembang akan mengadakan Weekend Nusantara pada tanggal 26 sampai 28 Juli. Informasi dan pendaftaran dapat dilihat pada spanduk. PIC Franciscus Harlim. 4. Pendaftaran batch kedua pagelaran paduan suara umum Third Palembang Choral Exhibition. Colors Choir dan LP 3KD Sumsel dalam rangka pembinaan dan pengembangan musik liturgi mengundang para penggiat paduan suara serta kelompok paduan suara di Paroki San Frades untuk berpartisipasi dalam kompetisi paduan suara serta workshop atau pelatihan yang dibawakan oleh para ahli. Pembukaan pendaftaran Third PSA Batch 2 berlangsung mulai tanggal 1 sampai 27 Juli. Bagi umat yang berminat, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Yohanes Arifin dan Desi Christine. 5. Penerimaan dana hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pada pagi ini. Secara khusus terima kasih kepada para orang tua yang hadir di misa bersama anak-anaknya. Suatu kesempatan bagi kita untuk mewariskan sesuatu yang berharga iman kita kepada anak-anak kita. Terima kasih untuk semua ini. Dan secara khusus terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik, yang di sini, yang di atas, yang di mana-mana, semua dengan ketulusan hati melayani, semua menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.